Kalau Anda ingin pasangan Anda terus sama-sama, ya, terus sama-sama di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan lain dalam berkomunikasi, harus positif. Harus positif. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada para keluarga muslim. Alhamdulillah pada episode yang ke-18 dari rubrik pembinaan keluarga sakinah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan episode hari ini adalah merupakan bahagian terakhir dari pembahasan tentang 5 kunci harmonis atau 5 kunci membangun keluarga yang harmonis. Bahwa keluarga yang harmonis yang merupakan pilar utama terciptanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas 5 kunci. Kita sudah menjelaskan 4 kunci di antaranya. Yang pertama adalah penyamaan visi keluarga. Visi keluarga ini diyakini sebagai kunci utama membangun sebuah keluarga yang harmonis. Sebab visi yang sama, khususnya suami istri, insya Allah akan menjadi perekat dan penyatu dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada antara suami istri. Kemudian kunci yang kedua adalah saling memahami perbedaan. Karena perbedaan adalah sesuatu yang sifatnya fitrah bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara mengelola perbedaan ini? Yaitu saling memahami. Dan di sini sebenarnya inti daripada keharmonisan itu. Istilah harmonis muncul ketika ada perbedaan. Perbedaan yang dikelola dengan baik, yang dikelola dengan apik, inilah yang melahirkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah konsistensi di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pasangan. Kita harus mengetahui apa tugas pokok kita sebagai suami atau sebagai istri. Ketika tupoksi ini diabaikan, tidak diketahui atau diabaikan, dilalaikan oleh salah satu pasangan, maka inilah yang menjadi sumber penyebab terjadinya disharmonisasi di dalam rumah tangga. Dan yang keempat, yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, membangun sebuah keluarga yang harmonis, kita harus saling memahami adanya kekurangan. Makhluk apapun di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Maka kekurangan dan kelemahan itu pasti ada pada dua unsur yang menyusun rumah tangga ini. Pasti ada kekurangan pada istri, pasti ada kekurangan pada suami.
Maka ini harus dipahami dan kita berkomitmen untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Kekurangan-kekurangan itu bukan kita menggunakan ia sebagai dalil atau dalam tanda kutip kartu as untuk menjatuhkan atau melumpuhkan pasangan kita ketika satu ketika misalnya terjadi konflik. Kita akan masuk pada kunci terakhir membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, yaitu bagaimana kita menciptakan komunikasi positif, komunikasi yang membahagiakan, bukan komunikasi yang negatif, dan bukan komunikasi yang saling menyakiti. Komunikasi ini mendominasi. Bahkan kalau bisa dikatakan interaksi di dalam berumah tangga itulah komunikasi. Komunikasi maknanya sangat luas. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Mungkin yang biasa kita pahami selama ini komunikasi itu hanya verbal saja. Padahal tidak, ada komunikasi non-verbal. Ada perilaku kita, ada gestur daripada tubuh yang kita tunjukkan pada pasangan kita, itu adalah komunikasi non-verbal. Dan ini juga sangat menentukan terbangunnya sebuah rumah tangga yang harmonis. Mari kita lihat bagaimana konsep Islam, dalam hal ini konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang berkomunikasi. Sebelum kita bacakan ayat dan hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita akan satu nikmatnya yang tidak diberikan kepada makhluk lain, khususnya kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Apa itu? Alat berkomunikasi. Alat berkomunikasi yang lengkap. Apa itu? Dua bibir dan lidah. Dua bibir dan satu lidah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmat ini yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Allah bersumpah, walisana wa syafatain. Allah bersumpah demi lisan, demi lidah, dan demi dua bibir. Nah, kenapa? Karena lidah dan bibir kita inilah yang merupakan tools komunikasi. Kita bisa mengungkapkan apa saja yang kita inginkan. Lebih dari itu, kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kalau itu ya diungkapkan oleh perpaduan lidah dan dua bibir itu, maka perasaan kita bisa diketahui oleh orang lain. Jadi walisana wa syafatain. Allah bersumpah dengan nikmat-nikmat ini untuk mengingatkan kita bahwa ingat, Anda itu diberikan nikmat, diberikan tools berkomunikasi yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain ada lidahnya, ada bibirnya juga, tapi apakah bisa mengucapkan seperti yang sedang saya bicarakan pada hari ini? Contoh misalnya kambing. Kambing ada lidah, kambing juga ada bibir, tapi apakah bisa mengucapkan komunikasi misalnya? Engkau istriku. Ya, aku sayang, aku cinta. Atau memanggil saja anaknya. Dia tidak bisa ucapkan. Komunikasi kambing itu hanya satu aja, be saja. Mau makan be, mau minum be, mau kawin be. Ya, semua satu aja. Kita ini Masya Allah. Ya, mau makan kita bisa katakan mau makan apa.
mau minum apa bisa disebutkan. Ya, mengatakan sudah mau kawin, ada yang saya senangi, bisa diucapkan. Nah, ini. Karena itu, karena dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini harus disyukuri. Nikmat Allah itu harus disyukuri agar nikmat itu tetap dan nikmat itu berberkah. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Baik itu pertambahan yang sifatnya fisik atau lahiriah, ya, maupun pertambahan yang sifatnya maknawi. Manfaatnya kita makin rasakan. Akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Nah, salah satu di antara bentuk kesyukuran kita akan nikmat dua bibir dan satu lidah ini adalah kita manfaatkan berkomunikasi dengan pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah mereka. Ini perintah Allah kepada suami, karena dhamir yang digunakan di sini hun. Kunna, mereka perempuan. Wa ashiruhunna, wahai para suami. Pergauli, berkomunikasilah, berinteraksilah. Jadi interaksi bergaul itu kan yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah alat-alat komunikasi kita. Ya, komunikasi yang sifatnya verbal ya lisan kita. Yang non verbal ini juga tubuh kita, masya Allah. Ya, tubuh kita ini juga menjadi tools pendamping, menjadi alat-alat pelengkap dalam berkomunikasi. Ya, kita tertunduk itu ada artinya. Ya, kita melihat ke atas itu ada artinya. Kita membusungkan dada ke depan itu ada artinya. Itu semua adalah komunikasi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu. Pergauli istri-istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Ini tidak berarti bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada suami. Ya. Nah, juga kepada istri. Bergaullah dengan suamimu dengan ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Nah, kenapa suami di sini? Ya, karena kalau suami memberikan contoh yang terbaik di dalam berkomunikasi, insya Allah itu akan menjadi keteladanan. Itu akan menjadi contoh bagi istrinya dan juga kepada anak-anak. Juga di dalam hadis yang sangat terkenal ini, sangat populer, ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Bukan hanya bertakwa di masjid. Tapi dimanapun kita berada, kita takut pada Allah. Karena di semua tempat itu Allah selalu melihat kita. Wa'atbi sayyatal hasanah tamhuha. Ikutilah setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itulah yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kemudian Allah menutup. Rasulullah SAW menutup hadis itu dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara bergaul yang baik. Ini adalah aplikasi daripada kesyukuran kita akan nikmat dua bibir dan satu lisan ini. Yaitu kita gunakan berkomunikasi dengan ma'ruf. Kita menggunakan dengan berkomunikasi dengan baik. Ya. Kita berkomunikasi dengan siapapun. Ya, dengan positif. Dengan baik sehingga komunikasi itu membahagiakan. Membahagiakan pasangan kita dan juga tentu membahagiakan diri kita. Nah, dalam konteks berumah tangga, mari kita berkomunikasi yang baik. Ya, mari kita berkomunikasi yang baik dengan pasangan kita. Supaya pasangan kita itu bahagia. Bukan mereka
hidup sengsara. Bertahun-tahun bersama dengan kita tidak merasakan kebahagiaan. Nah, untuk itulah dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi. Di dalam merealisasikan perintah Allah dan perintah Rasul ini sebagai bahagian daripada kesyukuran kita akan nikmat bibir dan lidah ini. Bagaimana cara merealisasikannya komunikasi itu? Ya, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi. Ya. Kita harus belajar. Kita harus belajar dan kita harus berlatih. Ya. Nah, di dalam berlatih ini juga memang dibutuhkan lingkungan. Nah, lingkungan yang baik itu cenderung juga akan mengkondisikan kita berkomunikasi yang baik. Tetapi kalau kita berada di dalam lingkungan yang buruk, itu juga cenderung mewarnai kita, komunikasi kita ini, konten yang kita ucapkan, cara kita berkomunikasi, ya, kontennya suka kasar, ya, kontennya buruk, suka dusta, itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, maka merealisasikan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, kita harus belajar dan kita harus berlatih agar kita memiliki keterampilan berkomunikasi. Kadang kita ini keliru di dalam memahami apa itu keterampilan berkomunikasi. Sehingga kita masuk kursus public speaking, ya, kita masuk ke dalam klub-klub drama, klub-klub seni puisi, ya, membaca sajak. Bukan itu aja. Ya, keterampilan berkomunikasi itu bukan itu aja. Ya, keterampilan berkomunikasi bukan hanya keterampilan berbicara, namun juga keterampilan mendengarkan pembicaraan, keterampilan bergurau dan bercanda, keterampilan merespon dan empati, keterampilan romantis. Bagaimana kita berlaku romantis dengan pasangan kita, itu bagian daripada keterampilan berkomunikasi. Keterampilan mengungkapkan perasaan, sehingga apa yang kita rasakan itu bisa diketahui, bisa sampai, bisa diterima, dan tidak menyakiti. Keterampilan menyatakan cinta dan kasih sayang, serta keterampilan memahami perasaan istri atau suami. Itu ruang lingkup keterampilan berkomunikasi. Jadi bukan hanya keterampilan berbicara. Mendengarkan pembicaraan orang lain itu juga keterampilan berkomunikasi. Ya. Mengungkapkan perasaan itu juga bagian daripada ruang lingkup keterampilan berkomunikasi. Baik, kita coba masuk kepada inti masalah. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui tentang hambanya telah mengajarkan kepada kita satu kaidah. Ya, satu kaidah di dalam berkomunikasi. Kaidah yang baik. Yang jika kaidah ini kita bisa pahami, kemudian kita bisa breakdown, kita bisa turunkan ya di dalam pergaulan kita sehari-hari, khususnya pergaulan kita di dalam rumah tangga, maka inilah yang akan mendatangkan keharmonisan. Perbedaan-perbedaan bisa dikelola, bisa disatukan dengan komunikasi yang baik. Inilah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaidah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Berbicaralah dengan manusia dengan cara yang baik. Nah, kalau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hambaku wahai Muhammad, hendaklah mereka berbicara dengan pembicaraan yang ahsan malah. Husna itu
sama dengan ahsan. Dia kedua-duanya adalah isim tafdil, bukan hanya hasan. Ya, jadi hasan itu beda. Hasan itu baik. Ya, hasan itu artinya baik dalam bahasa Arab ya. Hasan baik. Tapi ada yang terbaik. Yang terbaik itu pertama husna. Ya, Nah, yang kedua ahsan. Ini kedua-duanya adalah isim tafdil. Jadi ini baik, ini terbaik. Yang paling baik. Ya, kadang-kadang disebut dengan kata husna, kadang-kadang disebut dengan kata ahsan. Ya. Di ayat ini Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Berbicaralah, berkata-katalah dengan manusia dengan cara yang terbaik. Nah, sedangkan di surat Al-Isra ayat 53 dikatakan wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dia menggunakan kata ahsan. Sama, terbaik. Jadi, Masya Allah, Al-Quran ini selalu memerintahkan kita berbuat yang terbaik kepada orang lain. Bukan hanya baik, luar biasa. Ya, bukan hanya baik, terbaik. Ya, ini kita kembali kepada strategi penyerangan musuh kemarin yang pernah kita sampaikan. Nah, jadi bertahan yang terbaik itu menyerang. Sehingga kalaupun kita terpukul mundur, kita tidak akan mundur dari garis batas. Ya. Artinya apa? Ketika kita berusaha memberikan yang terbaik, ya, kalau ternyata kita gagal memberikan yang terbaik, kita kembali kepada standar. Kita kembali kepada standar, kita bisa memberikan yang baik. Ya, bukan justru kita turun, malah justru memberikan yang buruk. Jadi kita luar biasa Quran ini, Masya Allah. Ya, mengajarkan kita ini kebaikan ya. Memang kita diperintahkan untuk yang terbaik. Ya, termasuk berkomunikasi, berbicara. Ya, ini kita katakan ini berbicara mewakili semua makna komunikasi itu. Nah, bagaimana itu wa qulu linnasi husna? Bagaimana itu yang dikatakan pembicaraan yang terbaik, perkataan yang terbaik? Kata Syekh Dr. Umar Al-Muqbil di dalam bukunya Qawaid Quraniyah, kaidah-kaidah Quran, ya, dalam membangun kehidupan pribadi, bermasyarakat yang baik. Dia terdiri atas ada dua unsurnya perkataan yang terbaik itu, komunikasi yang terbaik itu. Perhatikan kontennya, ya, perhatikan konten, isinya, isi pesannya itu, ya. Dan yang kedua adalah perhatikan caranya, metodenya. Nah, di sini sudah bisa perpaduan antara komunikasi verbal dan non verbal. Nah, kontennya itu berkaitan dengan verbal. Nah, caranya itu berkaitan dengan non verbal. Kontennya itu menunjukkan isi pesan, sedangkan caranya ini menyentuh perasaan. Jadi ketika kita sudah berbicara tentang cara, bahkan konten itu sendiri itu kita sudah masuk dalam ranah perasaan. Nah, bahwa ingat, kita berkomunikasi dengan siapapun, itu kita tidak hanya berkomunikasi dengan gesturnya, dengan fisiknya, tapi kita sebenarnya berkomunikasi dengan perasaannya. Itu bedanya kita berkomunikasi dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak ada perasaan. Ya, tidak ada perasaan. Kita berteriak-teriak di situ, ya, dia tidak ada perasaannya. Tapi kalau manusia, apalagi istri kita teriaki, itu beda dengan tadi kambing dan sebagainya itu. Nah, kaidah ini kata Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah taala, kita sangat butuhkan. Kita sangat membutuhkan kaidah ini, ya,
untuk menciptakan kebahagiaan pribadi dan masyarakat. Termasuk interaksi kita dengan pasangan. Wa qulu linnasi husna. Wahai suami, berbicaralah dengan istrimu dengan husna. Wa qulu linnasi husna. Wahai istri, berbicara dengan suamimu, wa qulu linnasi husna. Nah, jangan suami berbicara dengan sekretaris kantornya, wa qulu linnasi husna. Dia amalkan di situ, dengan istrinya enggak. Nah, seorang istri mungkin dia kepala sekolah, dia direktur, ya dia punya sekretaris laki-laki, dia qulu linnasi husna dengan sekretarisnya, dengan wakilnya, tapi dengan suaminya dia tidak qulu linnasi husna. Nah, ini memprihatinkan kalau ada hal yang seperti ini. Nah, ini ayat yang kedua tadi ini ya. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Nah, di sini ada pesan yang penting. Ada pesan yang penting di sini. Ada pesan yang penting yang ingin kita garis bawahi. Ya. Kaidah ya, bahwa komunikasi yang negatif itu adalah sumber konflik. Siapapun, termasuk dalam berumah tangga. Ya, kalau komunikasi yang mereka gunakan itu komunikasi negatif, itulah yang memicu terjadinya problem, terjadinya masalah, konflik, termasuk dalam rumah tangga. Makanya Allah menjelaskan di dalam ayat ini hikmah. Apa hikmah, apa tujuan Allah memerintahkan kita ini berkomunikasi dengan orang lain dengan ahsan, dengan cara yang terbaik. Allah menyebutkan inna syaitana yanzagu bainahum. Ya, inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dengan dari apa? Menimbulkan perselisihan lewat komunikasi. Karena konteks di sini Allah berbicara dalam ayat ini adalah konteks yaqul. Ya, konteks komunikasi. Konteksnya di sini Allah berbicara tentang timbulnya perselisihan, timbulnya permusuhan itu adalah tentang komunikasi. Artinya apa? Bahwa dari sisi berkomunikasi itu yang bisa menimbulkan konflik. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah komunikasi negatif. Ya, komunikasi negatif inilah yang merupakan sumber konflik, termasuk dalam rumah tangga. Ya, nah, perceraian itu biasa saja diawali dengan apa? Ya, saling membalas komunikasi negatif, saling menyerang. Sudah menyerang, saling membalas. Komunikasinya gimana ya? Komunikasi negatif, merendahkanlah, mencelalah. Ya, nah, dia menjadi sumber terjadinya konflik. Yang apabila konflik itu tidak bisa dikelola, diredakan, nanti ujungnya adalah perceraian. Waliyadzubillah. Maka ini yang perlu kita ingat. Ya, kaidah Quran memerintahkan kita berkomunikasi yang baik dengan pasangan kita. Ya, karena kenapa? Ketika kita tidak berkomunikasi yang baik dengan pasangan, itu akan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Padahal kita ini menikah, kita ingin sehidup semati. Jangan hanya diucapkan, ya sebelum menikah, mau sehidup semati. Nah itu juga kalau ya tidak ada itu, tidak ada juga orang yang bisa merealisasikan itu sehidup semati. Kalau dia dikubur, satu orang duluan dikubur, apa dia mau temani tidur situ? Ya. Artinya apa komitmen itu? Bahwa kita menikah itu bukan kita beli sepatu. Ya, bukan beli sepatu. Ya, lalu kemudian kita tukar-tukar, kita ganti-ganti. Nah, tidak begitu. Itu terutama kepada suami. Suami kalau kau beristri itu bukan beli sepatu. Sudah tua ganti. Ya. Ya, atau pergi ke pengantin sana pakai sepatu ini. Ya, pergi pengantin sana ganti lagi. Ya, pergi acara ini ganti lagi. Tidak. Ya, pasangan kita itu bukan sepatu. Pasangan kita ini kita ingin sedunia dan sesurga. Kita ingin bahagia sama-sama di dunia dan kita ingin sama-sama di
di surga kelak. Nah, makanya kita dahulukan itu kesatuan visi. Baik, kita masuk pada prinsip-prinsip komunikasi positif. Nah, kalau dari slide saya ini kayaknya tidak bisa selesai lagi ini ya. Untuk masalah komunikasi ini masih membutuhkan nanti pembahasan satu kali lagi. Nah, ini kalau pemirsa ingin bertanya. Ya. Tidak apa-apa, sebentar kita berikan waktu 20 menit terakhir untuk bertanya. Ya. Cuma mari kita masuk lebih dalam lagi mempelajari prinsip-prinsip komunikasi positif. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda ingin pasangan Anda terus sama-sama, ya, terus sama-sama di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan lain dalam berkomunikasi, harus positif. Harus positif. Ya, komunikasi positif inilah yang melahirkan kebahagiaan. Kalau tidak, ya itu tadi. Resikonya, ya, pernikahan Anda itu tidak akan kekal di dunia ini. Ya, tidak akan bertahan lama. Ya, padahal ciri satu keluarga yang kuat, ciri satu keluarga yang bahagia itu adalah memiliki ketahanan. Tidak demikian. Komunikasi yang positif itu adalah komunikasi yang bisa memberikan jaminan aman dan nyaman. Ya, komunikasi yang bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan jiwa, perasaan pada pasangan kita. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya, enak sekali semua ini Ustadz, ini enak sekali. Ya, kita belajar memang. Ya, sekalipun kadang-kadang ya sepandai-pandai tupai melompat, ya kadang-kadang jatuh juga. Ya, memang al-insanu mahallul khota'i wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Tapi jangan kesalahan itu berulang-ulang. Jangan kesalahan itu berulang-ulang. Ya. Ya, makanya paling tidak ini min bab tausiyah, saling mengingatkan. Nah, mari kita memberikan rasa aman, rasa nyaman pada pasangan kita ketika kita berdialog, ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi. Yang kedua, pesan yang kita mau sampaikan itu harus jelas. Ya, tidak boleh kabur, apalagi multitafsir. Ya. Karena kenapa? Ketika kabur itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Respon yang kita harapkan, ya, respon yang kita harapkan misalnya kasih garam, ya, kita kasih garam atau dikurangi garamnya. Ya, sebentar lagi, bagaimana cara mengurangi garam? Ya, dikurangi garamnya, ternyata kita tambah garamnya. Itu kenapa? Karena akibat komunikasi konten pesan yang tidak jelas. Ya, bagaimana cara mengurangi garamnya? Ya, tambah airnya. Nah, itu cara mengurangi garam. Ya, nah, ditambah airnya, tambah air. Ya, kemudian tambah bumbunya. Pas itu. Ya, kalau kurang garam ya diambilkan, itu mudah. Ini bisa terjadi. Yang diinginkan oleh penyampai pesan, sender, ya, itu istilah komunikasi sender ya, pengirim pesan, penyampai pesan, yang diinginkan adalah kurangi garam. Oh, ternyata dia tambah garam. Apa yang terjadi? Ya, ya sudah kegaraman, ditambah lagi garamnya. Nah, itu kenapa? Karena kadang-kadang konten pesan yang tidak jelas, multitafsir. Ya. Nah, jadi banyak ya respon itu bisa berbeda ketika kontennya tidak jelas. Kita ngomong jelas. Nah, makanya di sini juga dibutuhkan keterbukaan. Dalam berkomunikasi juga ada prinsip keterbukaan. Fis-sarahati rahatun, kata pepatah bahasa Arab. Di dalam keterbukaan, di dalam keterus-terangan itu ada ketenangan. Ya, melegakan ya. Sampaikan apa adanya. Ya. Jadi nanti ada berkaitan ini ya.
berkomunikasi itu juga harus mendalam ya. Mendalam yang dimaksud di sini pengenalan. Ya, pengenalan. Jadi kita harus mengenal pasangan kita. Ya, makin kita kenal pasangan kita, itu komunikasi kita makin baik. Apa yang dia senangi, apa yang dia tidak senangi, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia jengkel, itu kita harus ketahui. Apa yang dia sukai, itu kita harus ketahui. Ya, nah, caranya, salah satu cara mengetahui, kita yang terbuka. Ya, kita yang terbuka. Makanya berkomunikasi positif yang membahagiakan dalam rumah tangga, kita yang harus mulai. Kita yang harus mulai. Jangan kita menunggu dari pasangan kita. Ya, berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang positif, kita yang harus mulai. Jangan menunggu dari pasangan kita. Kita yang harus mulai berkomunikasi dengan aman, memberikan rasa aman dan nyaman. Kita yang harus memulai ya berkomunikasi dengan pesan yang jelas. Kita yang harus memulai berkomunikasi dengan pasangan kita secara terbuka. Kita yang terbuka, saya ingin begini. Saya sebenarnya kurang menyenangi yang begini. Ya, saya merasa ini, ya. Jadi apa adanya, leluasa. Ya, tidak menutup-nutupi sampai kemudian merekayasa di kemudian hari ketahuan. Itu kan apa itu? Ya, sesuatu yang busuk, sesuatu yang jelek. Ya, itu busuk kan? Ya, sesuatu yang busuk bagaimanapun disembunyikan suatu ketika akan muncul, akan ketahuan. Maka jangan komunikasi kita dengan pasangan kita itu penuh dengan rekayasa, karena kita selingkuh misalnya, mohon maaf. Ya. Jadi orang yang berselingkuh menutup-nutupi perbuatannya itulah yang kadang-kadang komunikasinya direkayasa. Wah, kalau dengan suaminya, ada suaminya, baik. Ya, sopan, belakang enggak. Nah, ini. Apa inti yang kita inginkan dari semuanya berkomunikasi itu adalah sampainya pesan. Ini ya. Nah, sampainya pesan. Jadi dalam berkomunikasi, apa yang kita inginkan sebenarnya? Tanya diri kita. Apa yang kita inginkan kalau kita berkomunikasi? Bagaimana pesan itu sampai kan? Yang kedua, pesan itu diterima. Dan yang ketiga adalah bisa berubah, ada respons. Itu ya. Jadi jangan nyerocos saja ngomong-ngomong apa ya. Semua kita lakukan ya. Pesannya sampai tapi tidak diterima. Pesannya sampai tapi tidak diterima, ditolak. Apalagi mau berubah. Ya, apalagi mau berubah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan pertemuan yang akan datang kita bicara tips-tips ya. Karena waktu membatasi kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.